Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Seorang kakek yang awalnya dia senyum lebar banget, kayak lagi dapat rezeki nomplok. Tapi boom, ekspresinya langsung berubah drastis. Matanya melotot, wajahnya pucat, kayak baru lihat hantu atau dengar kabar paling mengejutkan sedunia. Ini juga terjadi kepada banyak orang lainnya. Sebuah fakta pahit diungkapkan. Reaksi seperti itu selalu terjadi. Entah apa yang baru saja diceritakan, tapi efeknya ke orang-orang di sekitarnya selalu sama. Sekarang fokus kita beralih ke pria berwajah serius ini. Tatapannya tajam, penuh makna. Dia sedang merenungkan reaksi-reaksi yang diperlihatkan orang ketika masa lalunya terungkap. Reaksi itu digambarkan dengan gamblang, panik, takut, horor, jijik, bahkan cibiran. Adegan ini diperkuat dengan visual seekor laba-laba yang menjebak Engat di sarangnya. Engat itu tak berdaya, sama seperti orang-orang yang terperangkap dalam ketakutan mereka terhadap masa lalu pria ini. Pria itu hanya bisa menghela nafas, mengakui bahwa reaksi-reaksi negatif itu memang sudah pasti terjadi. Ia menoleh mendengarkan perkataan temannya. Jika barang yang diterima berbeda dengan ekspektasi, maka pembelian tidak perlu dilanjutkan. Terlihat ia berdiri di kejauhan melihat temannya menjual sebuah barang. Ia melihat temannya yang sedang melakukan transaksi, sebuah kesepakatan tampaknya baru saja dibuat, di mana cap atau segel diminta untuk ditempelkan di kontrak sementara, dan barang dijanjikan akan dikirimkan dalam waktu 2-3 hari. Pria itu bersama seorang temannya kemudian terlihat melanjutkan perjalanan mereka di jalan setapak yang panjang, meninggalkan tempat transaksi. Di tengah perjalanan, temannya melontarkan pertanyaan menanyakan pendapatnya. Ekspresi pria terkejutnya berubah menjadi kekaguman yang luar biasa. Pujian setinggi langit diberikan kepada temannya. Temannya, sang penjual ulung, ternyata sudah berhasil menjual 3 kali di pagi hari. Bahkan dia menjual barang yang bahkan tidak sempat dia bayangkan. Temannya yang masih keheranan bertanya apakah dia sudah belajar sesuatu. Dengan jujur, diakui bahwa belum ada pelajaran yang didapat. Namun, temannya menenangkan, tidak perlu terburu-buru, santai saja, dan pelajaran akan didapat secara perlahan. Pria itu, kita panggil aja namanya Mas Aceng, hanya bisa bingung dan mengiyakan. Mereka adalah pedagang, tapi bukan pedagang biasa yang menunggu di pasar. Sebuah konsep penjualan yang berbeda diikuti, di mana kunjungan ke rumah tiap pelanggan harus dilakukan untuk menjual barang-barang mereka. Metode ini disebut sebagai penjualan pintu ke pintu. Kunci dari metode ini dikatakan terletak pada keaktifan yang diciptakan sendiri. Berbeda dengan penjualan pada umumnya yang hanya menunggu permintaan, metode ini mengharuskan mereka untuk mempraktikkan kemerdekaan dalam mencari pembeli. Tugas utama mereka pun jelaskan, konsumen harus diyakinkan bahwa mereka harus membeli barang ini. Mereka berurusan dengan berbagai macam komoditas, mulai dari barang sehari-hari seperti garam sampai persediaan obat, bahkan gerobak. Karena barang yang dijual sangat beragam, strategi penjualan pun diterapkan. Sampel barang kecil dibawa untuk diperlihatkan langsung kepada calon pembeli. Sementara itu, untuk barang-barang besar, brosur yang berisi ilustrasi dan deskripsi barang digunakan. Apabila seorang pelanggan tertarik, kontrak sementara akan dicatatkan. Kontrak ini kemudian dibawa ke cabang asosiasi yang menjadi tempat berkumpul. Dari sana barang akan dikirimkan secepat mungkin kepada konsumen menggunakan jaringan kontak yang mereka miliki. Lalu, di tengah aula, seorang trainer berwibawa berdiri tegak, memegang tongkat penunjuk. Matanya menyala, siap membakar semangat para salesman baru. Sebuah janji manis dilemparkan ke udara. Untuk tiap penjualan yang kalian bikin, kalian bisa mendapatkan 10% dari keuntungan itu. Boom! Seketika, aula dipenuhi bisikan antusias. Angka 10% itu sukses memicu gelombang semangat yang tak terbendung. Sesi latihan pun ditutup dengan teriakan yang menggelegar. Sang trainer mengacungkan tinju. Akan kujual harga diriku. Dan tanpa komando, semua orang di sana, para salesman baru itu, membalas dengan teriakan yang sama. Tinju mereka terangkat tinggi ke langit. Semangat mereka benar-benar membara, siap menaklukkan dunia. Hype itu ternyata cuma bertahan sebentar. Sebulan berlalu, dan Mas Aceng kini terperosok dalam jurang keputusasaan. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Kenapa? Karena setelah sebulan penuh, satu pun barang tidak berhasil ia jual. Rasa cemas dan malu menghantamnya. Ia merasa seperti penjahat, bro. Kegagalan ini membuatnya ingin merobek kantongnya dan membuang semua uang yang tersisa. Bahkan,
Tatapan sinis dari orang lain terasa seperti cambukan keras. Duh, nasib. Untungnya, takdir belum sepenuhnya kejam. Mas Aceng kemudian dipasangkan dengan seorang senior yang sudah berpengalaman. Pria ini tersenyum ramah, seolah membawa secerah harapan di tengah kegelapan. Mas Aceng tahu, ini adalah kesempatan emas untuk belajar. Tapi di sisi lain, ketakutan dipecat karena performa buruknya terus menghantuinya. Di tengah perjalanan, sang senior menanyakan namanya apakah benar Wobok. Jadi ternyata Mas Aceng namanya Wobok. Jadi sekarang kita panggil dia Wobok. Wobok mengiyakan seniornya. Sang senior bertanya tentang statusnya. Sudah menikah? Tanyanya. Wobok membalas, iya, dengan 3 anak. Mendengar itu, senior langsung memberi motivasi. Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras lagi untuk keluargamu. Wih, kata-kata ini langsung menusuk hati Wobok. Wajah Wobok kembali tegang. Pikirannya langsung tertuju pada anak-anaknya. Anak-anakku, apakah mereka makan dengan benar? Kekhawatiran bahwa uangnya sudah habis membuatnya makin panik. Di saat yang sama, terlihat 3 anaknya berlarian. Wajah mereka menunjukkan semangat dan nampak buru-buru. Mereka akhirnya tiba di kedai. Anak-anak memanggil Gang Riung. Abang gemuk yang besar hati. Dan jeng jeng jeng, muncullah sosok pria bertubuh super besar. Kehadirannya begitu masif, sampai membuat ketiga anak Wobok yang sudah sampai di sana langsung terkejut dan ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, Gang Riung muncul dari balik pintu, menyambut mereka dengan senyum cerah. Gang Riung menyuruh anak-anak yang sedang ketakutan untuk masuk. Di saat yang sama, seorang wanita cantik dengan tatapan tajam juga terlihat menoleh. Wanita itu tiba-tiba menunduk ke arah anak-anak. Aku sudah bilang, kalian harus menungguku. Sekarang apa yang akan kulakukan dengan kalian? Waduh, aura bahaya langsung menyelimuti. Anak-anak panik. Kamu siapa? Mereka tidak mengenali wanita misterius ini. Melihat itu, nenek mode nyamarnya tertawa berhahak-hahak. Nenek muncul dan mengatakan sebagai ibu dari anak-anak ini, tapi dengan make up yang super duper beda. Sontak, anak-anak itu kaget bukan kepalang. Pengakuan itu direspon dengan teriakan, "Apa?" yang penuh keheranan. Anak-anak itu pasti kebohongan, karena ibu mereka tidak secantik itu, bahkan dengan riasan sekalipun. Seorang pelanggan mendengar hal itu sambil memperhatikan. Para pelanggan di sana pun mulai berdiskusi, make up macam apa yang bisa bikin anak sendiri nggak ngenalin ibunya. Lalu ditegaskan oleh biksu, dikatakan ke para pelanggan bahwa kalian, anak-anak muda ini, belum tahu siapa wanita di depan mereka. Ternyata, wanita itu sudah terkenal dari dulu akan keahliannya dalam merias. Tepat saat nama wanita itu hampir disebutkan, Bakco, tiba-tiba, prang, sebuah guci anggur dihancurkan di atas kepala biksu. Langsung si nenek minta maaf, katanya tangannya terpeleset. Tapi lihat, biksu langsung terkapar di meja, disiram anggur merah. Anak-anak panik, tapi si wanita ini dengan santainya menyuruh anak-anak untuk main di luar karena di dalam sedang sibuk. Ekspresi ngeri anak-anak itu diperlihatkan dengan mata melotot. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Anak-anak itu pun keluar, tapi mereka langsung bosan. Mereka mendekati kakak tertua mereka, si Gang Riung, dan diutarakan keluhan mereka tentang kebosanan. Gang Riung awalnya cuek, tapi seorang anak lain muncul dan mengatakan, terutama mulut mereka. Gang Riung menyambut mereka ke klub mulut bosan itu. Melihat adik-adiknya yang kelaparan, Gang Riung memutuskan untuk pergi ke dapur dan negosiasikan makanan dengan alasan yang kuat. Disajikan di depan mereka satu keranjang penuh mandu atau bakpao yang super menggiurkan. Anak-anak itu langsung heboh, mata mereka berbinar penuh kegembiraan. Mereka langsung makan di meja. Gang Riung berterima kasih ke Yerin. Tapi tunggu dulu, Yerin tiba-tiba menghentikan Gang Riung. Perutnya Gang Riung dicubit dan ditarik dengan kuat. Yerin berpikir sejenak lalu ia memberikan peringatan keras ke Gang Riung. Makan sekarang, jangan harap ada camilan tengah malam. Gang Riung cuma bisa melongo, syok berat. Kemudian saat sedang makan, Gang Riung menanyakan keberadaan ayah anak-anak itu. Lalu anak yang paling tua menceritakan bahwa ayah kadang pulang tengah malam atau pagi-pagi sekali. Tapi yang paling penting, dijanjikan oleh ayah bahwa dia akan membawa banyak uang dan mereka akan makan daging sepuasnya sampai perut meledak. Mendengar janji itu, Gang Riung langsung berbinar. Diakui olehnya bahwa itu terdengar sangat bagus, dan dia juga ingin makan daging sampai perutnya benar-benar meledak.
Diperlihatkan sosok Wobok yang sedang berjalan di hutan, membawa dagangannya. Ditegur oleh seniornya di sana karena membuang waktu. Wobok pun menyahut bahwa dia datang. Tiba-tiba saja, dua pedagang kita, Wubok dan rekannya, disambut dengan siraman air yang dingin dan agresif. Ekspresi kaget dan basah kuyup langsung terpampang nyata. Seorang pelanggan yang lagi emosi banget, dengan suara menggelegar, diteriakanlah keluhan keras, menanyakan kenapa mereka terus mengganggu, padahal sudah jelas dia tidak akan membeli barang-barang mereka. Suasana jalanan yang tadinya tenang langsung berubah tegang. Wubok langsung menunjukkan raut wajah yang memerah karena amarah. Jelas harga dirinya terusik. Tapi rekannya yang lebih tua, dengan sigap dan penuh kerendahan hati, diucapkanlah permintaan maaf yang tulus. Dia berjanji tidak akan mengganggu lagi. Pelanggan itu pun pergi, tapi tidak lupa diberikanlah peringatan keras agar mereka tidak kembali lagi. Pedagang tua itu hanya bisa membungkuk dalam-dalam, menerima semua perlakuan itu demi menjaga nama baik. Setelah insiden itu, mereka berdua berjalan menjauh. Pintu rumah dibantinglah dengan keras di belakang mereka. Pedagang tua itu berkeluh kesah, betapa sulitnya menghadapi pelanggan yang keras kepala. Tapi dia menambahkan, pelanggan yang tadinya galak pun bisa luluh jika dihadapi dengan suara yang lembut dan kunjungan yang rutin. Wubok masih terlihat kesal. Seniornya itu pun menoleh, menanyakan apakah Wubok masih saja memegang erat-erat harga dirinya itu. Sebuah pertanyaan yang menusuk, menyinggung soal pengorbanan ego demi pekerjaan. Wubok menatap tajam, seolah menantang. Ulangi lagi? Tanya Wubok. Dan dengan tegas disebutkanlah jawabannya. Harga dirimu. Sebuah dilema besar bagi seorang pedagang muda. Wubok kemudian bercerita tentang Lee Dokguang Senbei. Dia ini orang yang cukup aneh loh. Pendekatan penjualannya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi anehnya, orang-orang justru dibukakanlah hati mereka dan mau membeli darinya hanya karena dia selalu tersenyum tulus. Kita lihat mereka berdua terus berkelana, melewati gerbang kota, duduk bersama orang-orang, bahkan sampai naik perahu di sungai. Walaupun begitu, kenyataannya tetap pahit. Jumlah orang yang tidak membeli memang jauh lebih banyak. Dan di tengah perjalanan, sebuah parang yang terlempar di tanah sudah rusak dan berkarat. Ini adalah simbol dari kualitas barang yang mereka jual, yang tidak selalu sempurna. Dan benar saja, pelanggan marah-marah lagi, kali ini membawa parang yang rusak itu. Dikatakanlah bahwa parang yang dibeli bulan lalu itu sudah rusak, padahal dijanjikan tahan 10 tahun. Dimintalah agar barang itu diambil kembali dan diganti dengan yang baru, atau uangnya dikembalikan sekarang juga. Senior tetap tenang, dia melihat parang itu dan dengan santai dijawablah bahwa dia tidak menjual barang yang satu ini. Pelanggan itu kaget, matanya melotot penuh amarah. Diteriakanlah pertanyaan, apa maksud dari semua ini? Pelanggan itu makin emosi, menuduh mereka berbohong dan mengatakan parang itu sudah rusak lebih dari setahun. Ditegaskanlah bahwa dia tidak membeli dari mereka, tapi dari kolega mereka. Wubok mendengar itu, emosinya memuncak. Tapi senior tetap tenang, diucapkanlah bahwa dia mengerti. Karena bukan dia yang menjual, dia tidak bisa memberikan uang kembali. Tapi untuk menjaga reputasi dan hubungan baik, ditawarkanlah solusi. Dia akan memberikan kompensasi atau penukaran sebagai gantinya. Senior tersenyum lebar, menunjukkan bahwa reputasi dan kepuasan pelanggan adalah segalanya, bahkan jika itu berarti menanggung kerugian orang lain. Lalu senior terlihat sedang mengasah parang karatan itu, dan ajaibnya, hanya dalam beberapa goresan saja, seluruh karatnya langsung lenyap. Ia menunjukkannya ke pelanggan. Aksi itu sontak menarik perhatian pasangan pelanggan itu. Mereka dibuat terpanah. Lalu Wubok dan seniornya pamit pergi. Tapi bapak pelanggan langsung menghentikannya segera meminta untuk melihat batu asah yang digunakan. Namun sang pedagang dengan sikap tenang namun tegas menjelaskan bahwa batu asah itu bukan untuk dijual. Katanya itu hanyalah barang demonstrasi khusus yang biasanya disediakan untuk kantor-kantor resmi. Tapi tentu saja reaksi itu malah bikin penasaran semakin memuncak. Pembeli bahkan sempat terpancing emosi, menganggap penolakan itu sebagai omong kosong. Toh sebagai pedagang, bukankah tugas utamanya adalah menjual? Lalu latar berpindah ke tempat makan. Wubok seniornya duduk di meja sambil makan. Lalu seniornya berkata, baginya menjadi pedagang sejati bukan soal mendorong orang membeli, tapi soal mengamati, memahami kebutuhan lalu datang di waktu yang tepat, seperti seorang teman, bukan sekedar penjual. Dan cara terbaik memulainya dengan membaur secara alami dan membangun kepercayaan.
Sang senior memberi alasan kenapa mereka berhenti di desa. Ternyata mereka sengaja berkemah di desa ini karena tahu ada keluarga baru yang akan pindah hari ini. Rencananya, mereka bakal membantu proses pemindahan, bukan cuma untuk berbaik hati, tapi juga untuk mengamati langsung apa saja yang dibutuhkan keluarga itu. Barang rusak, perabot usang, semua bisa jadi peluang kalau tahu caranya. Bahkan senior sempat bercanda, kalau tetangga bertengkar sampai pecah piring tengah malam, dia siap datang esok pagi dengan penawaran piring baru. Begitulah cara pedagang kelas atas beroperasi, bukan dengan tekanan, tapi dengan kepekaan dan timing yang sempurna. Ubok tersentak mendengar hal itu. Ia bergumam dalam hatinya bahwa ia belajar banyak hari ini. Dan ketika kereta keluarga baru itu akhirnya tiba, dentuman roda yang mendekat membuat semua orang bersiap. Ada semangat di udara, bukan cuma untuk membantu, tapi juga memulai koneksi baru. Bahkan di tengah kesibukan, Ubok sempat menyerahkan setumpuk kontrak tapi langsung diminta ditahan dulu oleh seniornya. Ubok terdiam sejenak, lalu memasukkan kontraknya ke bajunya. Begitu kereta keluarga baru tiba, aksi pun langsung dimulai. Si seniornya dengan sigap menyambut kedatangan mereka, sambil menyapa ramah dan langsung menawarkan bantuan memindahkan barang. Tawa hangat dilontarkan, tangan diulurkan, dan suasana pun terasa seperti pertemuan lama yang baru saja terputus. Di dalam rumah, mereka duduk di meja. Sang senior mengatakan saat membantu, perhatian sang pedagang tertuju pada lemari milik keluarga tersebut yang tampak usang dan nyaris rapuh. Dengan cara yang sangat alami, ia menyelipkan pertanyaan seolah-olah hanya rasa penasaran biasa. Apa kalian sudah mempertimbangkan untuk mengganti lemari itu? Namun tawaran itu langsung disampaikan dengan sikap yang sama sekali tidak memaksa. Bahkan dengan cepat ditambahkan bahwa tidak masalah sama sekali kalau mereka tidak tertarik. Pasangan itu melihat katalog penjualan. Ubok menunggu sangat antusias. Lalu, pesanan pun dikonfirmasi dan barang dijanjikan tiba dalam 2 hingga 3 hari. Semua berjalan mulus, tanpa tekanan, tanpa drama. Hanya sambutan tulus yang diselingi observasi cerdas dan timing sempurna. Ubok tersentak mendengar hal itu. Ia bergumam dalam hatinya bahwa ia belajar banyak hari ini. Dan ketika senior memuji dirinya sebagai pedagang hebat, tapi Ubok terhenti oleh pertengkaran pembeli tadi. Ia menoleh tajam. Keluarga itu ternyata merasa tertekan secara halus. Sang suami mengeluh kepada istrinya, mengungkap bahwa sepanjang interaksi, ia merasa diawasi terus-menerus oleh sosok di samping pedagang tersebut yang tatapannya terasa seperti siap menghancurkan apapun kalau mereka menolak. Yang tadinya dikira lingkungan ramah, kini terasa seperti jebakan licin dari para berandalan penjual. Mendengar hal itu, Ubok memandangi seniornya. Sang senior pun terkejut mendengar reaksi itu. Ia bahkan tak sadar kalau caranya, yang menurutnya alami, malah menimbulkan kesan menakutkan. Dengan cengiran gugup, ia mengakui bahwa sepertinya ia tanpa sadar telah melakukan penjualan langsung, sesuatu yang sebelumnya dikritik habis-habisan. Senior langsung meremas kontraknya lalu membuangnya. Kontrak itu jatuh ke dalam semak-semak. Ubok kaget melihat itu. Ia menanyakan apakah kontrak itu harus dibatalkan, bahkan dengan saran untuk merobeknya di depan keluarga itu sebagai bentuk permintaan maaf. Sang senior justru menolak. Menurutnya, setelah transaksi terjadi, memaksa membatalkannya justru akan terasa lebih aneh dan tidak sopan. Jadi, biarkan saja berjalan selama niat awalnya tulus dan pelayanannya tetap jujur. Sang senior akhirnya menjelaskan bahwa pelanggan akan berpikir aneh jika barang tidak dikirim dalam 3 hari. Pelanggan akan merasa salah menilai mereka. Ditegaskan pula bahwa pengalaman macam ini bukan hal baru baginya. Bahkan dulu, ia pernah mengalami situasi serupa. Dan akhirnya, para pelanggan itu malah kembali memesan lagi dengan rasa percaya yang jauh lebih kuat. Karena pada akhirnya, orang tak menilai pedagang dari cara mereka menjual, tapi dari apa yang mereka kirim. Lalu, sang senior menegaskan prinsip paling sakral dalam dunia perdagangan. Jangan pernah lakukan penjualan langsung. Menjual barang boleh, tapi menjual niat manipulatif, itu sama saja dengan menjual nurani sendiri. Dan seorang pedagang sejati, menurutnya, boleh kehilangan harga diri, tapi tidak boleh mengorbankan hati nuraninya. Kalimat itu terasa berat, tapi juga begitu bersih. Dan begitu diucapkan, Ubok jadi hening, penuh rasa hormat. Tak lama setelah itu, tiba saatnya mereka berpisah. Sang senior memberi arahan terakhir, jalan ke kiri menuju Gunung Naga Kuning, tempat si murid akan melanjutkan perjalanan. Sedangkan ia sendiri akan mengambil jalan ke kanan, menuju destinasi barunya sendiri. Tak ada drama, hanya anggukan tulus dan ucapan terima kasih dari si murid yang masih terkesan oleh pelajaran hari ini. Saat Ubok sudah berjalan cukup jauh, si murid tiba-tiba teringat sesuatu penting. Kontrak-kontrak itu belum dikembalikan. Lalu, kembali ke semak-semak tempat kontrak tadi jatuh.
Terlihat senior kembali ke sana untuk mengambil kontraknya. Tak lama ia kaget karena ketahuan oleh Wubok. Wubok dengan datar bilang ia ke sini untuk mengembalikan kontrak yang lain. Sang senior kaget maksimal, matanya melotot, keringat dingin bercucuran. Ia cuma bisa bergumam, Oh, begitu. Nggak lama kemudian, di tengah jalan, Wubok mengembalikan kontraknya ke senior. Setelah itu, mereka berdua langsung pisah jalan. Siluet mereka kelihatan kontras banget di tengah padang rumput yang sepi. Tapi, Wubok kayaknya lagi mikir keras. Wajahnya serius, tatapannya kosong. Saat beranjak pergi, apa yang kau bilang itu benar, begitu batin sang senior. Sambil berjalan menjauhi Wubok, sang senior ini mulai curhat. Dia bilang kalau bisa jualan semudah hari ini, dia udah jadi juragan dari dulu. Padahal, biasanya si senior ini harus berjuang mati-matian. Dan kalau berhasil bikin satu penjualan aja, itu udah dianggap keberuntungan luar biasa. Tapi hari ini, nggak masuk akal. Barang-barangnya dibeli habis oleh orang-orang seolah mereka semua lagi kerasukan. Fenomena aneh ini belum pernah dialami sebelumnya. Sang senior mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Sambil meremas kontraknya di tangannya, ia bergumam soal hati nurani. Tentu saja, hal itu dianggap penting baginya. Namun, bagi si senior, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar hati nurani. Keluarganya adalah segalanya. Mereka adalah satu-satunya yang masih percaya bahwa seorang pria biasa seperti dirinya bisa diandalkan di dunia ini. Sambil memegang erat hasil kontraknya, si bapak pedagang menunduk, penuh haru. Ia kemudian melanjutkan perjalanan, meninggalkan Wubok sambil berkata, "Dari awal, sama sekali tidak ada yang bisa kau pelajari dariku." Kedua sosok itu mulai berpisah. Wubok hanya bisa melihat punggung si bapak pedagang yang perlahan menghilang di jalan setapak. Wubok terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan kesedihan dan penyesalan. Lalu dia mendongak ke langit, sambil tersenyum tipis ia berkata, "Tidak." Dia merasa masih banyak hal yang bisa dipelajari dari sosok seniornya itu.